Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pagi hari ini ya, kita akan belajar mengenai pertemuan ke-10 yaitu mengenai kelainan dan gangguan sistem saraf. Maaf ya, kita belajar melalui video pembelajaran karena saya ada keluar kota untuk penandatanganan kerjasama dengan Universitas PGRI Banyuwangi. Doakan semoga acaranya lancar dan prodi kita semakin maju. Terima kasih. Macam-macam kelainan dan gangguan sistem saraf itu pada manusia itu ada 8 macam. Ini ada penyakit Alzheimer, cerebral palsy, kanker otak, tumor otak, epilepsi, meningitis, encephalitis, dan autisme. Untuk setiap penyakit ini ada pembagian penjelasannya. Yang pertama, Alzheimer itu adalah kondisi di mana sel-sel saraf di otak itu mati, sehingga sinyal-sinyal otak itu sulit ditransmisikan dengan baik. Biasanya cirinya utama dari Alzheimer dia itu sering mengalami lupa gitu, lupa terhadap yang dia lakukan. Jadi misalnya kalau dia sudah minum kopi, ternyata malah disuruh dibuatkan kopi lagi. Saat dia minum kopi ternyata di depan dia sudah ada cangkir kopi yang sudah habis. Ini bisanya sih difilmkan gitu untuk apa ya? Untuk memperhatikan terhadap kondisi seorang yang menderita penyakit Alzheimer untuk dirawat dengan baik gitu. Penyakit Alzheimer ini yaitu adalah pengendapan protein di dalam otak yang menghalangi asupan nutrisi ke sel otak sehingga sel otak itu akan menjadi rusak. Dan kerusakan sel otak itu akan menurunkan kadar zat kimia di dalam otak yang menyebabkan koordinasi antar saraf otak itu akan menjadi kacau. Hal ini akan membuat penderita itu akan mengalami penurunan daya ingat dan perubahan suasana hatinya. Dan kondisi ini berbahaya karena lama-kelamaan sel otak akan mati, hingga pada akhirnya beberapa bagian otak itu akan menyusut, terutama bagian otak yang mengatur tentang memori ataupun ingatan. Ciri dari gejala orang yang mengidap penyakit Alzheimer itu, yang pertama perubahan kepribadian, dua kehilangan memori yang mempengaruhi kemampuan bekerja, tiga kesulitan mengerjakan pekerjaan biasa, empat bermasalah dengan bahasa, mungkin bahasanya bisa pelo, kelima itu disorientasi waktu dan tempat, jadi dia itu tidak tahu waktunya itu, ini waktunya pagi kah, siang, sore gitu, bisa lupa. Kemudian juga tempat di mana dia itu beraktivitas, dia itu pasti lupa itu. Jadi perlu dibimbing setiap hari gitu untuk ditemani gitu, biar tidak hilang. Kemudian masalah dengan berpikir abstrak, dia itu tidak bisa berpikir secara abstrak, maksudnya mengimajinasi apa ya? Seperti menggambarkan sesuatu itu. Bahasanya itu mengimajinasikan. Kemudian kesalahan menaruh barang pastinya akan lupa. Kemudian terjadi perubahan mood itu baiknya baik ataupun tidak ataupun kelakuannya. Kemudian juga kehilangan inisiatif melakukan sesuatu. Pencegahan Alzheimer ini kalaupun masih belum ini ya terkena dampak ini biasanya bisa konsumsi minyak ikan, olahraga, dan juga mengisi teka-teki silang. Jadi bisa meningkatkan memori otak. Kemudian hal yang paling penting adalah membiasakan diri untuk pola hidup sehat karena Alzheimer itu tidak hanya menyerang orang yang sudah lanjut usia tetapi juga bisa menyerang anak-anak di bawah umur. Kemudian pengobatan dengan Alzheimer ini secara medis ada dengan obat ini donepezil dan rivastigmine ini. Ini adalah obat yang diminum secara oral untuk mengobati penyakit Alzheimer dari rendah sampai tingkat menengah. Kemudian ada obat memantin
Ya, obat yang diminum secara oral untuk mengobati penyakit Alzheimer dari taraf yang sedang sudah sampai berat. Ini gambaran dari orang yang sudah lanjut usia, yang biasanya dia itu sering lupa. Kemudian ada cerebral palsy, adalah penyakit yang menyerang saraf wajah nomor 7 sehingga menyebabkan kelumpuhan pada otot wajah di salah satu sisinya. Penyebabnya itu bisa dari trauma, trauma kelahiran, patah tulang, tengkorak, luka wajah, telinga tengah cedera, kedua juga komplikasi penyakit diabetes, tiga itu karena adanya tumor, dan yang keempat itu kelumpuhan saraf wajah. Cirinya yang mengidap Bell palsy ini, dia itu sakit kepala, kemudian merasa mual, kemudian pergerakan otot yang kacau itu jadi bergerak terus itu. Misalnya seperti ekspresi wajah selalu tersenyum, kemudian kehilangan daya perasa di bagian wajah, meneteskan air mata, air liur, hipersensitif terhadap suara di bagian telinga yang dirusak. Artinya dia itu di bagian telinga yang rusak itu mungkin bisa ini ya, mendengar suara yang lebih yang lebih terdengar gitu. Kemudian ketidakmampuan menutup mata pada bagian wajah yang dirusak, dan kehilangan indera perasa pada 2 per 3 bagian depan lidah. Pencegahannya yaitu membasuh ini jangan membasuh muka dengan air dingin. Jika tidur menggunakan kipas, jangan biarkan kipas itu menerpa wajah secara langsung. Jadi kalau pas tidur itu mungkin kipasnya dihadapkan kepada tembok sehingga nanti itu memantul ke badan atau wajah gitu. Jangan pas langsung. Kemudian gunakan helm, jaket, dan masker ketika berkendara. Jadi ini gunanya kenapa harus ada helm atau jaket ataupun masker ya, supaya nanti ini wajah yang terkena dorongan dari apa ya, dari angin yang mungkin yang kencang sehingga itu tidak akan memperparah otot-otot wajah yang kena penyakit ini, sehingga otot wajah itu tidak semakin kendor. Kemudian pengobatan febrile palsy ini ada dengan obat kortikosteroid. Ini fungsinya meredakan peradangan saraf wajah. Kemudian ada obat antivirus untuk febrile palsy yang disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian ada pereda nyeri, misalnya dengan paracetamol. Kemudian perawatan wajah, perawatan mata. Itu biasanya diperlukan perawatan tambahan guna mencegah matanya kering. Biasanya itu di ini ya dengan obat tetes mata siang hari, kemudian dioles salep mata pada malam hari, kemudian juga menggunakan pelindung mata ataupun kacamata serta menutup kelopak mata dengan ketat saat tidur. Kemudian dengan fisioterapi ini untuk mempercepat kembalinya fungsi saraf dan otot wajah. Ada beberapa perawatan lain yang dapat dilakukan, misalnya dengan fisioterapi. Kemudian juga dengan suntik botok. Ini bila penderita itu mengalami ketegangan pada salah satu otot wajah, dan botok ini akan disuntikkan langsung pada otot yang tegang tersebut. Nah, ini cirinya pada orang yang menderita nerve palsy. Dilihat seperti itu. Jadi antara wajah bagian kiri dan kanan itu berbeda. Mana yang kanan itu dia itu kehilangan apa ya? Peregangan otot-ototnya sehingga wajahnya menjadi lebih kendor. Sama dengan matanya itu. Kemudian yang ketiga ada kanker otak. Ini adalah pembekakan sel neoplasma ganas yang terjadi di otak. Penyebab kanker otak itu bisa karena riwayat bentur sesuatu mungkin atau kecelakaan, sehingga itu menyebabkan trauma pada jaringan otak, dan ini menyebabkan tumbuhnya jaringan baru di dalam otak yang bisa berkembang menjadi kanker. Kemudian pola hidup yang kurang sehat, misalnya merokok, makan sering berlemak,
kemudian kurang serat, itu bisa. Jadi kalau pas saat muda ya kita ah masak makan sayur terus ya, padahal ada makan yang gorengan, ada makanan ya seperti makanan itu mungkin ayam racikan mungkin itu kan biasanya ada sayurnya itu. Jadi kita harus membiasakan diri untuk apa ya bersahabat dengan buah-buahan dan sayur gitu. Malah harus sering gitu. Jadi orang yang sehat itu biasanya sudah dibiasakan itu makan sayuran sama buah gitu. Kalaupun sudah terlambat nanti malah kita apa ya tidak bisa makan buah atau sayur seperti penderita gagal ginjal ataupun penyakit lainnya. Karena serat yang terlalu tinggi itu biasanya kalau sudah orang terjangkit penyakit misalnya gagal ginjal itu tidak bisa dicerna itu oleh ginjalnya itu malah membuat kerja ginjal itu menjadi berat. Kemudian ada bahan karsiogenik misalnya minyak goreng pakai terus-terusan itu ternyata dia itu zat kimianya itu malah lebih bahaya itu. Misalnya lemak apa ya jenuhnya itu malah tidak terproses dengan baik di tubuh sehingga ini menjadi penyebab kanker juga. Kemudian juga dengan adanya radiasi, paparan radiasi dalam gelombang tertentu itu bisa memicu berkembangnya sel kanker. Kemudian ciri atau gejala orang yang mengidap kanker otak itu yaitu sering sakit kepala, mual muntah, kemudian juga bisa kejang atau ayan, perubahan kepribadian, kelemahan atau kehilangan daya perasa di tangan atau kaki, kekurangan koordinasi ketika berjalan, dan ketidaknormalan gerakan pada mata, ataupun dia itu mengalami kelelahan, perubahan pada ingatan, dan perubahan pada kemampuan berbicara. Pencegahan kanker otak itu dengan hidup sehat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang dia itu memiliki kandungan proseronin. Ini adalah zat yang baik untuk mengontrol pembelahan sel dengan sempurna. Mungkin di sini bisa dicari itu proseronin itu apakah ada di buah-buahan dan sayuran. Nanti bisa dicari sehingga bisa diterapkan untuk konsumsinya di asupan makanan kita perharinya. Kemudian pengobatan kanker otak itu dengan misalnya dengan radiasi tujuannya untuk membunuh sel kanker, kemudian dengan kemoterapi dan operasi pengangkatan kanker otak. Nah ini adalah tumor otak, dia merupakan massa atau pertumbuhan sel baru yang tidak normal itu terus tumbuh di otak dan memiliki berbagai jenis. Ada yang sifatnya jinak, ada juga yang bersifat ganas. Biasanya yang jinak itu dia itu hanya tumbuh pada bagian itu saja, sedangkan yang kanker ataupun tumor otak yang kanker ataupun tumor lainnya yang sifatnya ganas dia itu tidak hanya tumbuh pada satu bagian di organ tubuh, dia itu bisa menyebar ke organ lainnya dengan cara dia itu mengirim sel-sel kankernya melalui pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu nanti akan masuk ke jaringan ataupun organ lainnya sehingga muncul itu kanker di berbagai tempat. Itu biasanya yang menyebabkan apa ya komplikasi penyakit pada manusia bisa dari apa ya penyakitnya itu yang menyebar ke berbagai titik melalui pembuluh darah. Kemudian ada tumor otak. Tumor otak ini adalah pembekalan sel neoplasma yang terjadi di otak yang sifatnya jinak. Jadi tadi itu ini adalah kanker otak yaitu apa ya tumor yang sifatnya ganas, sedangkan yang ini adalah yang sifatnya yang jinak. Kemudian penyebabnya dari tumor otak itu ada mutasi genetik. Ini disebabkan oleh mutasi itu perubahan sel-sel normal apa ya yang mengalami kesalahan dalam DNA mereka. Jadi saat terjadi
Ini mungkin penggandaan DNA, kemudian terjadi pemasangan DNA kembali itu dengan pasangan basa nitrogennya ATGC itu dia mengalami kesalahan ini pemasangan protein yang tidak sesuai gitu sehingga sel-sel protein yang ada di DNA itu jika berpasangan tidak sesuai itu bisa memungkinkan terjadinya ini pembentukan sel kanker jika dia itu akan tumbuh dan membelah pada proses mitosis. Dan biasanya itu pada proses mitosis itu pada fase istirahat itu sebelum terjadinya pembelahan sel itu akan disiapkan itu sel mana ini yang sekiranya sesuai untuk diteruskan untuk tumbuh ataupun tidak. Tapi melewati apa ya fase istirahat itu adalah fase G1 sintesis protein dan G2. Nah, pada fase G1 dan G2 itu jika terjadi pembelahan pada sel-sel yang seharusnya tidak harus tumbuh malah itu menjadi tumbuh dan tidak dihentikan itulah yang akan menjadi apa ya cikal bakal dari pembelahan sel pada fase mitotik ataupun fase pembelahan sel sehingga nanti akan menjadi sel sel tumor atau kanker. Kemudian juga dari usia, tumor ini bisa muncul pada usia berapapun, balita, remaja juga rentan terhadap penyakit ini. Bisa juga karena faktor makanan yang beragam itu dengan berbagai zat-zatnya itu sehingga menjadi pemicu lebih awal dari pembentukan sel kanker. Jadi dari balita sekiranya dia itu riwayat keturunannya itu sudah ada kankernya. Dia itu sifatnya karier ataupun separuh ya, separuh ada lah itu gen-gen pertumbuhan kanker tapi karena si saat usia muda ternyata dia itu dipicu oleh faktor makanan sehingga akan memanjakan sel kanker untuk menjadi lebih tumbuh. Dan juga dari faktor keturunan sama ini dengan pertama itu dari genetik juga ataupun turun temurun. Biasanya mutasi genetik itu bukan hanya dari sel keturunan saja ya, tapi dia juga dipicu dari obat-obatan. Jadi obat-obatan zat kimia tertentu itu bisa juga mengubah sel DNA dalam tubuh kita sehingga tubuh kita itu akan berespon untuk memproduksi sel protein baru yang tidak sesuai dan akhirnya tumbuh menjadi sel kanker. Jadi itu kenapa kita harus menghindari apa ya obat-obat zat kimia sekiranya jika tidak terlalu parah untuk sakit itu. Kemudian keempat itu ada paparan radiasi. Sekitar 1% tumor otak itu diperkirakan oleh radiasi sinar X ini. Biasanya radiasi pion itu termasuk sinar X, sinar gamma seperti yang digunakan dalam X-ray, CT scan, ataupun radioterapi. Dan biasanya paparan radiasi ini hanya digunakan pada operasi ya, yang mengalami ini. Jadi kenapa saat kita mengalami tumor itu sudah di sinar X, sudah dikeringkan, sudah di apa ya, semacam dibakar ya dengan sinar X itu. Tapi kalau terkena terus-menerus itu paparan radiasinya juga itu akan menimbulkan sel-sel apa ya organ di sekitarnya itu juga akan berespon itu untuk terjadinya mutasi dari DNA-nya sehingga akan menumbuhkan sel kanker yang baru. Tetapi ya itu ya, misalnya kalaupun terjadi seperti itu, biasanya itu diimbangi dengan obat-obatan zat kimia. Nah, obat-obatan zat kimia itu selain ada yang memicu pertumbuhan kanker, juga dia itu bisa menghentikan terhadap pertumbuhan sel kanker. Jadi zat kimia tertentu itu dia itu akan apa ya mematikan pada proses pembelahan sel itu, pada mitosisnya itu, pada mungkin pada fase G1 ataupun G2 sehingga itu tidak akan tumbuh dan akhirnya terbantu dengan zat kimia juga kita itu. Dan akhirnya itu sel yang harusnya tumbuh menjadi tidak tumbuh. Tapi itu karena zat kimia masuk ke dalam tubuh kita otomatis ya kalau sesuatu yang tidak tumbuh pada organ tubuh biasanya itu efeknya itu
pada tubuh itu juga bisa membuat seseorang itu menjadi lemas gitu ya. Misalnya mungkin terjadi kerontokan pada rambut seperti itu. Jadi rambutnya itu tidak mengalami sel pertumbuhan, jadi bisa menjadi rontok. Kemudian ciri ataupun gejala tumor otak bisa sakit kepala, mual, muntah, perubahan kepribadian, perasaan cepat marah, mengantuk, dan depresi. Pencegahannya itu membatasi radiasi, itu dilakukan agar membatasi radiasi langsung yang berlebihan pada tubuh, kemudian cukup istirahat dan hindari pola hubungan yang toksik mungkin ya, lingkungan yang toksik mungkin, ataupun sesuatu yang membuat kita stres, sehingga itu tidak membuat otak kerja terus-menerus dan menyebabkan terjadinya penyebab kanker otak. Kemudian jaga pola makan yang sehat, misalnya dengan buah-buahan dan sayuran. Kemudian membatasi diri untuk tidak mengkonsumsi lemak, mengurangi makan yang diasap, dibakar dan diawetkan dengan teh maupun zat kimia buatan, termasuk menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Nah, ini kenapa apa ya menjadi pemicu tumor otak juga mungkin dari makanan yang dibakar atau diasap itu makanan yang masih belum sempurna masaknya gitu. Jadi dia itu bisa tuh apa ya, dia itu diproses ke dalam tubuh akhirnya kemudian masuk menjadi jaringan lemak pada sel darah dan akhirnya itu masuk ke otak tidak terproses secara ini ya sempurna pada proses pencernaan dan nutrisinya langsung masuk ke otak itu. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur ini ke dokter itu jika itu ada riwayat itu ataupun tidak bisa. Kemudian pengobatan tumor otak itu dengan pembedahan, ini pengobatan yang paling umum untuk tumor otak. Jadi itu dibedah artinya dia itu dibuka itu punya apa kepalanya itu kemudian nanti bisa dilihat organ mana yang sekiranya ada tumor otaknya kemudian juga diangkat itu sebanyak tumornya dan ini meminimalisir sebisa mungkin peluang kehilangan fungsi otak. Ini adalah tumor otak gambarannya pada ini ya pada otak manusia itu. Kemudian ada yang kelima ini adalah epilepsi. Ini biasanya itu kalian sering ya lihat sinetron itu seorang mengalami epilepsi ataupun ayan itu. Dia adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang tak beralasan. Epilepsi ini berarti berasal dari bahasa Yunani yang artinya serangan. Penyebabnya itu disebabkan oleh kerusakan otak dalam proses kelahiran, luka kepala, stroke, tumor otak, alkohol, dan zat kimia yang berbahaya yang dikonsumsi ibu hamil seperti yang tergantung dalam rokok. Ciri dari ataupun gejala epilepsi, pandangannya berkunang, gerakan tiba-tiba menyentak pada tangan dan kaki, kejang pada tubuh, hilang kesadaran atau pingsan, masalah pernafasan ataupun berhenti bernafas, kehilangan kontrol untuk buang air, jadi mungkin otot-ototnya kehilangan kontrol sehingga buang air terus, jatuh tiba-tiba tanpa alasan, tidak merespon terhadap bunyi ataupun kata untuk beberapa saat, kemudian bisa kebingungan ataupun tersesat, dan keadaan mengantuk dan cepat marah sejak bangun tidur di pagi hari, dan kedipan matanya juga cepat. Jadi mata itu bisa mengedip sampai beberapa kali gitu, dikendalikan. Kemudian pencegahan epilepsi itu dengan cara tidak konsumsi alkohol, merokok, kemudian diet yang seimbang, berolahraga secara rutin. Pengobatannya itu pemberian obat secara tepat itu untuk menstabilkan aktivitas listrik dalam otak,
serta dapat mengendalikan kejang pada penderita epilepsi. Obat untuk menangani ini biasanya itu anti epilepsi. Yang disarankan dokter itu adalah obat anti kejang, anti konvulsan, dan obat ini bisa mengubah cara kerja dan pengiriman sinyal ataupun pesan dari sel otak. Contohnya obatnya ini. Kemudian apabila obat tersebut tidak bisa membantu, biasanya pilihan pengobatan lainnya itu misalnya dengan terapi diet ataupun makanannya itu sudah diatur untuk kondisi pasien. Contohnya diet ketogenik ataupun diet akin itu bisa dicari di Google. Kemudian alat medis untuk mengendalikan kejang dan operasi otak. Nah, ini contoh gambar dari epilepsi. Ini penyakit pada sistem saraf pusat, di mana aktivitas otak itu menjadi tidak normal, menyebabkan kejang, perilaku tidak biasa, dan terkadang kehilangan kesadaran. Kemudian ada meningitis. Ini radang pada selaput otak ataupun selaput sumsum tulang belakang. Ini penyakit serius karena letaknya dekat dengan otak dan tulang belakang sehingga bisa menyebabkan kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian. Penyebab meningitis itu ada yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Kemudian ciri-cirinya sama ya, seperti tadi bisa sakit kepala, mual, muntah, seizures. Ini seizures bisa dicari itu apa di Google. Perasaan mengantuk, demam, leher terasa kaku, fotofobia, jadi tidak bisa terkena sinar matahari secara langsung, kebingungan, sakit ataupun nyeri secara bersamaan. Tidak hanya dengan vaksin ini, kemudian pengobatannya itu umumnya berbeda-beda tergantung pada kondisi pasiennya ataupun penyebabnya. Sebagai contoh, dokter itu bisa meresepkan obat antimikroba ataupun menjalankan terapi lain bila meningitis itu disebabkan oleh kanker ataupun lupus. Dan ini penyakit ini bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat, yang menghindari kondisi yang menyebabkan terjadinya infeksi, guna meningkatkan kekebalan tubuh dari kuman. Itu dilakukan dengan cara vaksinasi, anjuran dokter. Nah, ini kondisi otak yang normal dan yang tidak normal ataupun terkena peradangan ataupun infeksi. Jadi pada bagian itu ya, pada bagian lapisan otak itu yang biru itu yang mengalami infeksi akan berwarna merah seperti itu. Kemudian ada encephalitis, ini radang yang terjadi di otak. Penyebabnya bisa dari infeksi virus ini, keracunan senyawa arsenik dan karbon monoksida. Ciri-cirinya sakit kepala, seizures, perubahan pada kemampuan berbicara, perasaan cepat marah, leher terasa kaku, fotofobia, kantuk ataupun lesu, perubahan dalam kewaspadaan, kebingungan ataupun halusinasi, kehilangan tenaga, kehilangan nafsu makan, dan langkah yang goyah. Pencegahannya itu berusaha untuk terhindar dari paparan virus. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, tidak menggunakan peralatan makan bersamaan, beri waktu untuk diri untuk divaksin, kemudian memberantas sarang-sarang nyamuk, menggunakan krim anti nyamuk saat bepergian ke daerah yang banyak nyamuknya. Pencegahan utama radang otak itu melalui vaksinasi terhadap penyebab virus itu dengan vaksin MMR ini. Ini biasanya vaksin ini akan memberikan perlindungan terhadap campak, gondong, rubella, dan penyakit virus yang bisa menyebabkan radang otak. Pada bayi dan balita biasanya itu dilakukan imunisasi MMR itu sebanyak 2 kali, yaitu saat usia 15 bulan dan 5 tahun. Jika belum divaksin MMR ini, itu bisa dilakukan kapan saja. Kemudian pengobatan encephalitis itu, sebagian besar pengobatan encephalitis adalah pengobatan non spesifik yang tujuannya mempertahankan fungsi organ tubuh. Kemudian dengan ABC ini airway breathing sirkulasi, jadi sirkulasi bernapas dengan udara harus diperhatikan sebaik-baiknya. Memperhatikan jumlah asupan makanan yang masuk itu, kemudian juga obat antivirus. Obat antivirus yang digunakan adalah acyclovir dan gacyclovir.
Kedua obat ini hanya dapat menangani virus tertentu saja seperti herpes simplex dan varicella zoster. Lainnya ini ada kortikosteroid, mengurangi peradangan dan tekanan di dalam kepala, antikonvulsan, menghentikan ataupun mencegah kejang, paracetamol, meredakan nyeri dan demam, dan obat penenang sedatif memberikan efek tenang pada penderita yang mengalami gangguan emosional dan mudah marah. Kemudian juga ada terapi khusus dengan terapi fisik ataupun fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan mengendalikan saraf motorik. Kemudian ada terapi wicara, tujuannya untuk mengembalikan fungsi otot yang mengendalikan kemampuan berbicara. Kemudian dengan okupasi, ini untuk pasien menjalani aktivitas sehari-hari, jadi terapi keseharian pasien apa. Dan ada psikoterapi, ini untuk mengendalikan emosi pada pasien. Ini aliran darah yang mengalami gangguan itu pada ini pembuluh ke sel-sel otak. Dan ini biasanya kalau terjadi pembuluh apa ya, terjadi penyumbatan seperti ini, itu akan menyebabkan penyakit ini apa, encephalitis. Tapi biasanya ini ditekan lebih seringnya kepada gejala stroke gitu, kalaupun terjadi penyumbatan pembuluh darah ini. Kemudian ada autisme. Ini adalah gangguan perkembangan fungsi otak yang kompleks dan bervariasi. Penyebabnya dari genetik, ada bukti kuat menyatakan perubahan dalam gen itu ini kontribusinya langsung pada autisme. Kemudian keluarga yang memiliki satu anak autisme itu memiliki peluang 1-20 lebih besar melahirkan anak yang juga autisme. Dan penelitian pada anak kembar menemukan jika salah satu anaknya itu autis, kembarannya kemungkinan besar memiliki gangguan yang sama. Secara umum, para ahli mengidentifikasi 20 gen yang menyebabkan gangguan spektrum autisme. Gen itu berperan penting dalam perkembangan otak dan cara sel-sel otak untuk berkomunikasi. Yang kedua juga dari pestisida pada pertanian dan dikaitkan dengan adanya autisme. Ini pestisida akan mengganggu fungsi gen di sistem saraf pusat. Dan dari obat-obatan juga, misalnya itu bayi yang terpapar obat-obatan tertentu ketika dalam kandungan itu memiliki risiko lebih besar mengalami autisme. Obat-obatan termasuk valproic dan thalidomide ini. Thalidomide adalah obat generasi lama yang dipakai untuk mengatasi gejala mual dan muntah selama kehamilan, kecemasan, dan serta insomnia. Jadi orang hamil itu betul ya, apa disarankan itu jangan sering minum obat-obatan ataupun hal-hal yang sekiranya itu akan menjadi pemicu itu. Dari pengalaman orang itu juga benar, itu mungkin dari makanan ataupun obat-obatan. Kemudian dari usia orang tua, makin tua seseorang itu makin tinggi juga akan menderita autisme itu. Penelitian yang dipublikasikan pada tahun sekian, perempuan usia 40 tahun memiliki risiko 50% dia itu memiliki autisme dibandingkan perempuan usia 20 sampai 29 tahun. Jadi itu kenapa ya benar apa seorang perempuan itu harus menikah dan punya anak itu sebelum usia lebih lanjut itu. Jadi faktor-faktor penyakitnya itu tidak lebih mudah diturunkan ke anaknya. Kemudian otak, area tertentu di otak termasuk cerebral cortex dan cerebellum itu bertanggung jawab pada konsentrasi, pergerakan, dan pengaturan mood kaitan dengan autisme. Ketidakseimbangan neurotransmitter dopamin dan serotonin itu di otak juga dihubungkan dengan autisme. Kemudian ciri-ciri autisme itu kesulitan berkomunikasi, tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian gangguan berhubungan sosial, dia itu senang dengan dunia sendiri, tidak respon terhadap sekitarnya. Kemudian juga bisa terjadi perubahan perilaku yang tiba-tiba. Pencegahannya dengan pola hidup sehat, dengan pemeriksaan secara berkala, makan dan nutrisi seimbang dan rutin olahraga,
tidak mengkonsumsi alkohol selama kehamilan, dan sebisa mungkin itu dari konsumsi obat selama masa kehamilan. Bila tidak terhindarkan, itu bisa dikonsultasikan dahulu dengan dokter. Pastikan Anda sudah mendapat vaksin sebelum hamil, terutama vaksin rubella. Segera berobat dan ikuti saran dokter bila sakit, terutama bila Anda diagnosis menderita penyakit celiac ataupun phenylketonuria ataupun PKU. Pengobatannya ini pada anak, ya, pada penderita autisme itu ada yang secara verbal ataupun non verbal, bisa dengan ini update behavior analysis, jadi analisis tingkah laku yang diterapkan ini untuk membantu penderita berperilaku positif terhadap segala situasi yang dihadapi. Ya, ini akan membantu penderita mengembangkan kemampuannya untuk berkomunikasi dan meninggalkan perilaku negatif. Dan dengan DIR atau bisa disebut dengan floor team ini berfokus pada pengembangan hubungan emosional antara anak autis dan keluarganya. Kemudian ada terapi okupasi, ini mendorong penderita untuk hidup mandiri dengan mengajarkan kemampuan dasarnya seperti cara ini berpakaian, makan, mandi, dan interaksi dengan orang lain. Kemudian ada terapi speech atau bicara, ini membantu penderita autis untuk belajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Kemudian ada TIS, ini terapi untuk menggunakan petunjuk visual seperti gambar-gambar yang menunjukkan tahapan melakukan sesuatu, dan ini akan memahami bagaimana untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya cara berganti pakaian, jadi bisa diingat itu melalui memori otaknya itu, jadi mungkin disetelkan apa ya, semacam YouTube itu tutorial berpakaian seperti apa, jadi dia itu akan meniru. Kemudian dengan patch, ini terapi untuk menggunakan petunjuk visual seperti itu, namun patch ini bisanya dengan menggunakan simbol. Ini akan membantu penderita berkomunikasi dan belajar mengajukan pertanyaan. Kemudian ada terapi keluarga, ini fokusnya membantu orang tua dan keluarga terhadap penderita autisme. Melalui terapi ini, keluarga akan belajar cara berinteraksi dengan pasien dan mengajarkan penderita berbicara dan perilaku normal. Dengan obat-obatan, walaupun tidak menyebabkan autisme, obat-obatan ini bisa digunakan untuk mengendalikan gejala. Contohnya obat antipsikotik ini mengatasi masalah perilaku, obat antikonvulsan mengatasi kejang, antidepresan meredakan depresi, dan melatonin untuk mengatasi gangguan tidur. Baik ya, ini mata kuliah hari ini, pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.